Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Plus Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Adi Bahtiar, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52511113444. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Cibimbing kelas 8 dengan materi bab 2, meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan kembali untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu kanan kiri kalian, coba silahkan periksa apakah ada sampah. Sampahnya ya, terima kasih. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa yang sudah hadir hari ini? Risanti, Pak. Kemana Risanti? Sakit. Terus? Pak. Ripa sakit. Dua orang? Iya. Ya, yang sakit kita doakan agar cepat diberikan kesembuhan. Nah, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Abi, silahkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Abi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, terima kasih. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu, yaitu apa? Tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang ini motivasi kita hari ini. Jika engkau rela berjam-jam membaca novel tebal demi menemukan akhir ceritanya, padahal Al-Quran adalah novel kehidupan yang penulisnya adalah Allah, penulis skenario paling sempurna. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna toleransi dalam ajaran Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi contoh perilaku toleran dan intoleran dalam kehidupan sosial keagamaan. Nah, langkah-langkahnya ini untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Menyimak materi. Yang kedua, Diskusi kelompok. Kemudian, Mengerjakan LKPD.
keempat, presentasi, selanjutnya, kesimpulan, terakhir. evaluasi. Nah, di sini apa yang dinilai? Yang pertama ada penilaian sikap. Bagaimana sikap kita selama pembelajaran hari ini. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Sebelum ke pembelajaran, kemudian Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kenapa kita harus menghormati agama lain? Menjawab, Ya, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, meminimalisir konflik. ya bagus. Terima kasih, Sekar. Kemudian bagaimana Islam memandang keagamaan dan perbedaan keyakinan? Menjawab, Ya, sebagai kehendak Allah, sunatullah yang patut diterima bukan sebagai pecah belah. nah kita simak terlebih dahulu videonya. Ini video yang akan nanti kalian menjadikan bahan diskusi kelompok nanti. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Apa yang kalian tadi lihat dari video tersebut? Ya, Sikap saling menghargai perbedaan. sikap saling menghargai perbedaan. Terus apa lagi? Tidak boleh mempercampur adukan antara agama dan sosial. Ada lagi? Menjawab, Ya. kita harus memiliki sikap toleransi atau hubungan sosial. Nah, itu permasalahan-permasalahan tadi di video tersebut ya menurut kalian. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Silahkan bagi kelompok. Kita akan memakai 5 kelompok. Ada berapa siswa ini? Ya 20. Silahkan untuk bagi kelompoknya dibagi 5 dari 20 siswa ini. Sudah dibagi kelompoknya? Nah, sebelumnya kita itu akan belajar apa temanya? Ada yang tahu? Tema untuk hari ini? Menjadi generasi toleran apa? Membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Kita akan memakai pelajaran apa? PBL. Apa itu PBL? Ya. Nah, program based learning ya bagus. Terima kasih yang sudah menjawab. Setelah menyimak video tadi, nanti kalian akan berdiskusi menurut pikiran dan diskusi kelompok nanti kalian akan dipresentasikan setelahnya. Nah ini untuk sebelum ke itu kita akan menyimak video terlebih dahulu dari materi. Nah video ini nanti yang akan kalian jadikan bahan referensi tambahan. Ini video ini sudah Bapak siapkan. Silahkan kalian menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas hal penting dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, yaitu toleransi dalam Islam. Toleransi bukan hanya tentang hidup berdampingan, tapi juga tentang Silahkan simak, ini nanti akan dijadikan bahan pertimbangan, bahan rujukan kalian. Artinya menghargai, menghormati, dan membiarkan orang lain menjalankan keyakinannya tanpa memaksakan diri. Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat wasaton atau umat yang moderat dan seimbang dalam menghadapi keberagaman. Dari ayat dan hadis tadi, kita tahu bahwa toleransi dalam Islam punya prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang. Tapi perbedaan. Sambil menyimak, silahkan kalian catat hal-hal yang pentingnya untuk menjadi bahan rujukan referensi. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kita semua menjadi generasi pencipta Al-Quran yang toleran dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dicatat tadi hal-hal pentingnya? Nah, untuk diskusi kelompok, Bapak di sini sudah menyiapkan LKPD.
Nah, Bapak akan membagikan setiap kelompoknya. Nah, coba kalian perhatikan di situ ada tugasnya di bawah, tugas kelompoknya apa aja. Yang pertama ada diskusikan pertanyaan sesuai tema kelompok masing-masing. Di sini Bapak sudah menyiapkan temanya setiap kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah Bapak siapkan, kalian tinggal kerjakan saja perintahnya. Di sini sudah ada, sudah jelas. Nah, nanti kalian diskusinya bisa dicatat hasil diskusi, kemudian presentasikan di depan. Bapak juga sudah menyediakan buku sebagai sumber referensi kalian, sebagai rujukan kalian untuk berdiskusi. Jika ada yang tidak paham dari perintahnya atau apa yang mau ditanyakan, silahkan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ini perintahnya, silahkan kerjakan. Di sini ada perintahnya, ini temanya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5 ini. Temanya solusi damai di tengah perbedaan. Ini pertanyaannya, ini yang kalian carinya. Nah, kelompok 4 mana ini? Ini fungsi masjid tempat suci. Nah, tuh fungsi masjid itu apa aja selain untuk sholat? Ada lagi fungsinya. Ya, supaya tidak suntuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, lanjut lagi diskusinya. Sudah semua? Ya, kalau sudah silakan presentasi. Mungkin diawali dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas tentang apakah boleh menutup gerbang masjid ketika tetangga muslim ingin melayat. Berdasarkan ajaran Islam, kita diperintahkan untuk menghormati sesama manusia tanpa membedakan agama. Dalilnya terdapat dalam Al-Kafirun ayat 6 dan Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan. Maka, sebaiknya gerbang masjid tetap terbuka selama tidak mengganggu kesucian tempat ibadah. Sikap ini mencerminkan Islam yang ramah dan menghargai keberagaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok yang lain mungkin ada yang ditanyakan atau ngasih masukan. Bagaimana jika membuka gerbang masjid untuk non-muslim justru menimbulkan penolakan dari sebagian jemaah? Apa yang sebaiknya dilakukan? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kami sebaiknya tetap menjelaskan kepada jamaah bahwa membuka gerbang bukan berarti mencampur adukan ibadah, tetapi wujud empati dan toleransi. Kita bisa menetapkan batas area agar tetap menjaga kesucian di masjid. Izin masukan? Ya. Kami setuju sebaiknya dibuat kesepakatan bersama pengurus masjid agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah
semua kelompok sudah berdiskusi. Tadi ada yang bertanya, ada yang menjawabnya dengan lancar, kemudian ada yang memberikan masukan lagi setiap kelompoknya. Ya Bapak ucapkan terima kasih, berarti kalian sudah memahami semuanya tentang materi ini. Nah, sekarang silahkan duduk kembali ke posisi seperti semula. Ya, Bapak ingin mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, bagaimana kalian memahami materi pada kali ini, yaitu di bab 8, Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini ada scan barcode dan linknya. Silahkan kalian untuk men-scan barcode ini dikerjakan melalui link Google Form. Silahkan kalian bisa maju ke depan untuk men-scan barcode-nya atau bisa dari sana. Kalau ada yang tidak bisa, silahkan untuk maju ke sini. Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam Google Form tersebut. Bapak sudah menyiapkan soalnya supaya Bapak mengetahui pemahaman kalian. Ya, jika ada yang tidak paham dari soalnya, dari pertanyaannya, silahkan bisa ditanyakan. Sudah selesai? Oh, ada yang belum? Silahkan lanjut. Soalnya yang tadi kalian sudah bahas. Nah, 5 orang lagi yang belum masuk ke Bapak. Ke Google Form-nya. 3 orang lagi. Jika dilihat dari nilainya, ini sudah pada paham semua untuk pembelajaran hari ini. Ya, sudah semua. Nah, sekarang setelah tadi kalian mengerjakan soal asesmen atau evaluasi ini, nampaknya betul sudah paham semua, nilainya lumayan pada besar. Ini bahkan ada yang mencapai 100, betul semua. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi yang tadi kita bahas. Apa aja ya kesimpulannya? Yang pertama, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan menghargai perbedaan. nah, kemudian yang kedua, toleransi membangun harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Yang ketiga apa? Yang terakhir atau? Jadilah pelajar yang membawa kedamaian bagi sesama. Nah, ini kesimpulan dari materi kita yang dibahas, yaitu bab 8 yang bertemakan menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Nah, ini kesimpulannya. Setelah tadi kalian sudah menyimak video, kemudian berdiskusi dan mempresentasikan setiap kelompoknya. Tadi sudah ada yang menjawab juga, ada yang menanyakan setiap kelompoknya, dan ada yang memberikan masukan. Nah, Bapak bangga sekali pada pembelajaran hari ini. Artinya tujuan kita sudah tercapai kepada pembelajaran yang tadi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan berdoa kembali. Siap. Siap. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, Sadaqallahul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi